Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dimas Arya Putra Justisia, Hakim dari Pengadilan Negeri Muara Bungo. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan sedikit fenomena nyata yang terjadi di masyarakat, khususnya di praktek peradilan Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, saya perlu menyampaikan beberapa disclaimer. Di sini dalam pembahasan selama video, saya akan membahas beberapa putusan pengadilan di Indonesia. Namun dalam kapasitas saya di sini tidak akan mengomentari betul atau tidaknya putusan atau bahkan menilai benar salahnya putusan tersebut. Yang saya lakukan di sini sejatinya hanya memotret fenomena peradilan di Indonesia atas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang mana terjadi sedikit pergeseran ternyata di Indonesia ini dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Perubahan ini cukup signifikan dan cukup urgent untuk kita bahas karena akan menggelitik rasa keadilan kita, rasa kepastian hukum kita, dan terlebih lagi rasa kepercayaan masyarakat mengenai lembaga peradilan itu sendiri. Apa itu? Yaitu dari keadilan retributif menjadi keadilan yang korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Tampak indah ketika kita mendengar kata-kata itu, namun dalam pelaksanaan praktek peradilan, hal ini bukanlah sesuatu yang sederhana untuk kita capai sehingga dapat mewujudkan pergeseran paradigma yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Pergeseran ini sebetulnya membawa angin segar bagi para pencari keadilan. Namun, perubahan cara berpikir aparat penegak hukum tidak lantas dapat berubah hanya dengan semalam saja. Dan inilah yang saya temukan. Saya menemukan sejumlah putusan pengadilan negeri dari berbagai wilayah yang menunjukkan pola yang berbeda-beda dalam penjatuhan pidana denda pada perkara tindak pidana narkotika. Di wilayah Pengadilan Tinggi Jambi, saya mendapatkan beberapa putusan dari 3 pengadilan negeri, yakni dari Pengadilan Negeri Bangko, Pengadilan Negeri Sarolangun, dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Sementara dari Pengadilan Tinggi Bandung, ada putusan dari PN Balai Bandung dan putusan Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian di wilayah Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, saya jumpai di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Putusan-putusan ini sejatinya bermuara dari persoalan yang sama, yaitu adanya eksistensi norma pasal 80 ayat 1 dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hal menarik di sini adalah normanya itu sebetulnya sama, namun penjatuhan pemidanaannya menjadi berbeda-beda. Dalam konteks pasal 80 dan 81 berada di buku ke-1 KUHP sebagai aturan umum. Ada terdakwa yang dikenakan hanya pidana denda, ada juga yang dikenai pidana penjara dan denda, sementara bahkan ada yang terdakwa dijatuhi hanya pidana penjara saja. Perbedaan ini menunjukkan adanya disparitas putusan pengadilan. Putusan-putusan ini membawa konsekuensi logis dan bisa menjadi bom waktu di tengah-tengah masyarakat karena akan menimbulkan perdebatan ketika si terdakwa A dihukum penjara dan denda, sementara terdakwa B dia hanya dijatuhi pidana penjara saja. Perdebatan-perdebatan yang demikian di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang positif sebetulnya secara demokratis. Namun, hal tersebut ketika tidak diiringi pemahaman yang komprehensif dari aparat penegak hukum, ini akan menimbulkan ketidakadilan. Hal tersebut sebetulnya sangat tidak dikehendaki oleh sistem peradilan pidana Indonesia dan wajib kita hindari karena lembaga peradilan ditopang dengan pondasi yang sangat kuat berdasarkan rasa kepercayaan
masyarakat untuk dapat memberikan peluang mendapatkan keadilan. Dari fenomena ini, saya menyusun menjadi 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana implementasi penjatuhan pidana denda di beberapa pengadilan negeri. Kemudian yang kedua, bagaimana urgensi standarisasi penjatuhan pidana denda diperlukan dalam penjatuhan pidana denda di tindak pidana narkotika. Mari kita masuk ke inti permasalahan. Berdasarkan ketentuan dalam lampiran kedua Romawi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yang membawa konsekuensi logis dihapuskannya sistem pidana minimum khusus dan diberlakukannya sistem kumulatif alternatif dalam seluruh tindak pidana narkotika. Hal ini berujung pada meningkatnya fleksibilitas hakim dalam penjatuhan putusan. Sementara terdahulu hakim terbatas pada minimum khusus yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Sementara saat ini dalam hal hakim menjatuhkan suatu putusan pidana kepada para terdakwa yang terjerat dalam tindak pidana narkotika diwajibkan untuk mempertimbangkan kemampuan terdakwa dalam penghasilan dan pengeluaran secara nyata. Namun, kemampuan terdakwa yang seperti itu terasa indah dalam teks undang-undang. Dalam prakteknya, kemampuan terdakwa ini dibuktikan atau terungkap secara terbatas hanya pada pengakuan terdakwa semata. Pengakuan terdakwa tanpa didukung oleh dokumen-dokumen pendukung seperti layaknya slik atau BI checking, data-data aset, data kendaraan, kepemilikan tanah yang tidak dapat atau kurang menjadi perhatian bagi penuntut umum dalam mengajukan tuntutan atau pembuktian, membawa hal yang menyulitkan terungkapnya kemampuan terdakwa dalam hal penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata. Ada kata secara nyata di sini. Sehingga sebetulnya perlu ditopang adanya hukum acara yang mendukung hal itu untuk terungkap. Sebetulnya di dalam Undang-Undang Kejaksaan terbaru tahun 2021, Kejaksaan sudah diberikan kewenangan untuk melakukan penelusuran aset terpidana. Kewenangan yang demikian ternyata belum optimal dalam tahap penuntutan. Andaikan penuntut umum sanggup menghadirkan data-data tersebut berdasarkan kewenangan yang dia miliki, akan timbul pertanyaan lebih lanjut. Apakah betul-betul pidana denda itu akan dilaksanakan oleh terdakwa? Hal ini menjadi permasalahan lanjutan karena ketika saya sebutkan dalam beberapa putusan tadi, terjadi disparitas yang cukup dalam. Kaitannya pemelaksanaan amanat penjelasan pasal 81 ayat 1 KUHP yang di situ terdapat 4 komponen yang harus ada dalam penjatuhan putusan denda. Yakni yang pertama, jangka waktu pelaksanaan pidana denda. Kemudian kedua, cara pelaksanaan pidana denda. Yang ketiga, penyitaan dan pelelangan. Dan keempat, pidana pengganti denda. Harus dicantumkan dalam amar putusan hakim. Sementara saat ini majelis para hakim memiliki panduan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Yang di situ diantaranya menjelaskan alternatif amar putusan pidana denda yang mencantumkan penjatuhan amar, sita, dan lelang. Manakala seorang terdakwa tidak mampu atau tidak memungkinkan membayar pidana denda melewati jangka waktu yang telah ditentukan. Narkotika merupakan hukum khusus, yang mana secara norma, pidana pengganti denda dalam perkara tindak pidana narkotika diatur dalam pasal 148 Undang-Undang 35 tahun 2009, yang mana pidana denda yang tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara. Nah, sekarang coba bayangkan, bagaimana kemudian sudah dilakukan pembuktian yang optimal dalam menentukan kemampuan terdakwa, sudah diketahui aset-asetnya, namun ternyata dalam perkara narkotika, fenomena pasang badan masih terasa legal di kalangan terpidana. Hal ini bukan rahasia umum, bahkan muncul angka-angka yang dipastikan bahwa seorang terdakwa tidak akan mungkin membayar pidana denda.
Semisal 323, itu berarti 3 tahun, 2 bulan ditambah 3 bulan. 3 bulan yang terakhir ini mereka sudah tambahkan dan ketahui bahwa mereka itu tidak sanggup membayar. Ada angka-angka seperti itu. Untuk memahami mengapa fenomena ini lantas terjadi, saya menggunakan pendekatan teori kekuasaan. Berdasarkan teori kekuasaan, persidangan bukan hanya sebagai ajang mencari kebenaran, namun berjalannya dua aktor yang saling berhadapan, yakni kejaksaan selaku wakil negara dan terdakwa sebagai seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Di sini hakim sebagai penyeimbang. Penyeimbang di sini perlu tentunya asupan informasi yang valid. Sementara sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, informasi yang diperoleh hakim ketika menentukan kemampuan terdakwa bagaimana hanya berasal dari terdakwa yang memiliki sifat informasi atau reliabilitasnya rendah. Mau tidak mau, situasi yang terjadi dalam praktek peradilan. Kemudian, yang kedua adalah economic analysis of law. Sebetulnya, manakala seorang terpidana itu atau terdakwa itu memiliki kekayaan atau pendapatan yang cukup untuk membayar pidana denda, hal itu sebetulnya mendukung pendapatan negara dan membantu untuk dikuranginya terpidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Namun, kemudian ketika kita merujuk ke dilema adanya kekhususan di Undang-Undang Narkotika, keniscayaan pidana denda hanya sebagai formalitas dan kebiasaan pasang badan daripada dibayar mending aku masuk penjara yang tidak realistis itu akan tetap terjadi tanpa adanya penghukuman bahwa betul-betul pidana denda itu akan dilaksanakan. Hal mana kemudian saya berpandangan Undang-Undang Narkotika sudah selayaknya untuk segera diperbarui supaya menyesuaikan politik hukum Indonesia dengan pembaharuannya dalam Undang-Undang 123, Undang-Undang 2025, dan Undang-Undang 126. Undang-undang khusus harus menyesuaikan ritme langkah politik hukum Indonesia yang saat ini yang lebih bernuansa keadilan restoratif, rehabilitatif, dan korektif. Dua pendekatan yang berbeda yang berkonsekuensi pada argumen yang sah, namun demikian rasa kepastian hukum dan keadilan masyarakat jika dibiarkan seperti itu akan terbatas pada keadilan menjadi tergantung siapa hakimnya, bukan pada apa hukumnya. Perbedaan penjatuhan putusan yang telah kita saksikan tidak hanya terbatas pada terjadinya perbedaan pendapat hukum. Ini adalah cermin dari ketidakharmonisan norma yang terjadi dalam kebijakan legislasi di Indonesia. Antara KUHP baru yang progresif dengan hukum pidana khusus yang belum ikut berubah. Atas dasar itu, saya memberikan saran kepada pemerintah untuk segera menyusun dan mengundangkan pembaruan Undang-Undang Narkotika agar selaras dengan politik hukum Indonesia dan dinamika perkembangan hukum yang terkait dengan narkotika. Kepada Mahkamah Agung, saya menyarankan untuk diberikannya petunjuk yang lebih baik kaitannya parameter penjatuhan pidana denda bagi tindak pidana narkotika agar lebih memberikan rasa keadilan dan harmoni di tengah-tengah masyarakat. Hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis dengan indah, tapi hukum yang dapat ditegakkan dengan adil dan konsisten di setiap ruang sidang dan di setiap terdakwa. Demikian pemaparan saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.